Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rizky Busra dari kelas PTIK C, mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh Bapak Dr. Mustari S. Lamada, SPD MT. Adapun topik pembahasan pada materi ini ialah mengenai pengenalan teknologi informasi. Pengenalan teknologi informasi pun terbagi atas 6 pokok pembahasan, yakni yang pertama, definisi sistem informasi, teknologi informasi, definisi teknologi informasi, peranan teknologi informasi, perkembangan TIK, dan kebijakan nasional bidang TI. Definisi sistem informasi. Berikut beragam definisi dari sistem informasi. Yang pertama dari Alter 1992, sistem informasi ialah kombinasi prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, dari Bodnar dan Hopwood 1993, sistem informasi ialah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, dari Ginas, Oram, dan Wiggins 1990, sistem informasi ialah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk mengolah data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Dan keempat, dari HAL 2001, sistem informasi ialah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses, menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau information technology atau IT mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE, Electronic Data Processing atau EDP, lebih dikenal. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Istilah teknologi informasi lebih berorientasi ke teknologinya. Teknologi informasi adalah sebuah sistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi atau informasi sistem teknologi juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi atau information technology. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan subsistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi TEK secara umum adalah semua teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi tersebut semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Istilah TIC atau ICT, Information and Communication Technology, atau yang di kalangan negara Asia berbahasa Inggris disebut Infocom, muncul setelah berpadunya teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh kedua abad ke-20. Perpaduan teknologi tersebut berkembang sangat pesat, jauh melampaui bidang-bidang teknologi lainnya. Bahkan sampai awal abad ke-21 ini, dipercaya bahwa bidang TIK masih akan terus pesat berkembang dan belum terlihat titik jenuhnya sampai beberapa dekade mendatang. Pada tingkat global, perkembangan TIK telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan umat manusia. Introduksi TIK ke dalam bidang teknologi lain telah sedemikian jauh sehingga tidak ada satupun peralatan hasil inovasi teknologi yang tidak memanfaatkan perangkat TIK. Peranan teknologi informasi.
Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Contoh, hasil penerapan teknologi informasi, yakni pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, dan lain-lain. 1. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa A. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. B. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. C. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. 2. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Alter 1992 mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu A. Peningkatan kecepatan dan kapasitas kumpulan-kumpulan elektronik. B. Ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. C. Portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. D. Konektivitas meningkat. E. Kemudahan pemakaian meningkat. Dan F. Ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Perkembangan TIC. Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIC saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Inilah infrastruktur komunikasi pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Dan memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama, Lalana 2003. Komunikasi suara tanpa kabel segera berkembang pesat dan kemudian bahkan diikuti oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu integrated electronics pada tahun 1957. Indonesia pernah menggunakan istilah telematics untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIC yang kita kenal saat ini. Encarta Dictionary mendeskripsikan telematics sebagai telecommunication plus informatik, meskipun sebelumnya kata itu bermakna science of data transmission, pengolahan informasi dan pendistribusian melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan, sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Dan tambahan lagi, kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkenal waktu dan tempat juga dapat difasilitasi oleh TIC. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berwawalan mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, and sebagainya. Awalan bermakna elektronik yang secara implisit dimaknai berdasar teknologi elektronika. Kebijakan nasional bidang TIC. Menyadari pentingnya TIC sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset antara lain. Yang pertama,
Infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang punggung harus mampu menghubungkan seluruh daerah Indonesia sampai wilayah pemerintahan kecil. Pada tingkat akses pelanggan harus memungkinkan tersedianya akses yang murah dan memadai bagi masyarakat luas. Aspek kedua, menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya, pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai melalui diwujudkannya interoperabilitas sumber daya informasi yang tersebar luas sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Aspek terakhir adalah pengembangan perangkat keras, baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Pengembangan ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan yang ada di Indonesia, dengan mengadopsi sistem terbuka dan menanamkan tingkat kecerdasan tertentu untuk memudahkan integrasi sistem dan pengembangannya di masa depan. 2. Perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebijakan substitusi impor. 3. Kandungan informasi. Kegiatan pengembangan kandungan informasi atau information content bertujuan untuk melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. 4. Pengembangan SDM dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia, diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 5. Pengembangan regulasi dan standarisasi. Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2000. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait dengan teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya penyempurnaan Cetak Biru Telekomunikasi dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36/1999 yang sudah mulai ketinggalan dan perkembangan teknologi dan tuntunan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.